Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Royhan selalu meminta kepada teman-teman, semoga kita semua diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke kampus terbesar ini. Amin amin ya robbal Amin. alamin. Baik, kita lanjutkan karena kemarin sudah membahas tentang REST API menggunakan HTTP baik itu localhost ataupun juga melalui server web. Sekarang kita masuk dalam kajian menggunakan data SQLite. Jadi di sini setidaknya kita bisa integrasikan baik itu data yang sudah ada di SQLite yang tentunya kita sudah bisa manfaatkan dengan menggunakan ini ya. Jadi namespace-nya nanti kita ambil SQL ini. Jadi sesuai dengan info dari developers, di mana local database ada yang terbaru ya. Selain SQLite ada juga library persistency room. Jadi itu rekomendasi dari Google developer. Jadi nanti kita juga akan pelajari, namun untuk saat ini kita akan coba menggunakan Android database SQLite dulu dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita manfaatkan dari yang project sebelumnya, bukan yang REST API tapi yang pertama kali kita buat login activity, di mana di sini sudah ada tombol login. Kalau misalnya kita klik admin, kemudian admin, ini login, jadi bisa keluar juga. Nah ini kita akan buat seri database-nya dengan menggunakan kelas baru. Di sini kita buat new class, kelasnya database helper. Untuk semua metode masukkan ke database ini, di mana database ini menggunakan ataupun juga extend dari SQLite ya. SQLite open and helper ya. Nah, ini database helper nanti di sini sudah ada. Kemudian di sini kita juga bisa enter, ini metode, berarti semuanya akan dipanggil juga, baik itu on-create dan juga on-upgrade. Jadi ini sudah ada on-create dan juga on-upgrade. Oke, kita akan buat di masing-masing metode ini, dan juga kita akan buat cek user, kemudian juga cek session, dan juga create database, semuanya akan ada di bagian ini. Oke, di sini buat dulu. Oke, ini dapat database name-nya. Kemudian ini saya buat seperti ini. Kemudian ini juga, kemudian on upgrade, kemudian bagian yang lain-lain itu ada check user, check session, dan juga select kalau misalnya terkait dengan login activity nanti, dan juga ada bagian register ya. Oke, jadi di sini check session, kemudian juga ini cursor alt enter biar dipanggil di atas, dan kita juga sama import class-nya. Kemudian juga bagian yang ini untuk cek login, username and password. Kemudian ini select from user where username, ini untuk cek user, kemudian input user, insert ya. Kemudian ini untuk upgrade execution. Nanti kita akan coba sesi ya, dimana ini ketika misalnya login, kalau sudah login sudah muncul di main activity, nanti nggak perlu login lagi kalau misalnya di close aplikasinya menggunakan shell preferred. Kemudian di sini check session, jadi ini semua, dan ini masalahnya kita lihat di sini code argument dan di sini ini sebenarnya kepanjangan dari ini ya, konteksnya. Jadi konteksnya yang perlu diambil atas, ini juga sama import class annotation label. Oke, jadi agak merah lagi. Jadi ini semua dari database server, on-create, on-upgrade, kemudian juga check session, kemudian upgrade session, input user, check login. Oke, setelah ini masuk ke bagian login activity untuk kita tambahkan tombol login di bukan tombol login tapi tombol register, bisa menggunakan text view ya. Text view, image parent, kemudian tag-nya content, kemudian di sini teksnya. Oke, ini teksnya gini, kemudian juga ini kita kasih ID karena ini tipenya text view, kita kasih nama text view register. Ini sudah di sini. Oke, ini kalau teman-teman mau tambahkan teks ya silakan. Jadi di bagian ini kita punya method login, tapi untuk yang daftar sekarang bisa diklik
dengan menggunakan di bagian sini set on klik ya pada TV register tadi. Jadi untuk masuk ke situ kita tambahkan layout satu lagi, yaitu home ya, home layout. Oke, di sini home register, jadi supaya bisa panggil atau sini kasih register. Oke, ini layout. Oke, kalau layout nggak apa-apa, nanti ya berubah. Oke, ini untuk register dimana kita bisa panggil dengan menambahkan beberapa komponen seperti yang ada di login ya. Kita kopikan di bagian ini nanti menggunakan card view ya, di blok semua, tapi yang bagian linear layout aja. Ini Ctrl C, nanti kita ke sini, ini kita tambahkan juga card view. Oke, sehingga tampilannya seperti ini ya, seperti ada card view. Oke, kemudian di sini kita ganti supaya tidak ada masalah menggunakan relative layout. Kemudian di sini ini supaya di atas ya posisinya, karena memang hanya home saja, jadi nanti kita panggil menggunakan teknik dialog di login activity. Oke, setelah ini selesai, ini namanya add username, kemudian ini add password, text password, kemudian ini juga ini repeat password ID-nya. Oke, tidak ada button, nanti buttonnya bisa kita gunakan di login activity menggunakan bagian yang lain. Ini bisa di blog ataupun juga dikasih komentar. Kemudian yang penting di sini yaitu, oh ya, ini juga saya coba blok dulu, jadi supaya nggak mengganggu untuk pembuatan yang lain. Ini udah ada edit text untuk yang login ya, dan juga button login. Ini tidak kita acak-acak, jadi kita akan tambahkan beberapa parameter di ke bawah. Kemudian ini ditambahkan alert dialog, ini dipanggil. Kemudian juga ini layout inspector, ini juga dipanggil. Text view untuk tampilannya juga dipanggil. Ini sudah ada. Oke, ini ada username, kemudian juga ada password, dan juga database helper yang akan kita panggil. Kemudian juga bagian yang tidak kalah penting yaitu share preferred ya. Oke, ini kita tambahkan di bagian ini TV register, dan juga ini share preference-nya kita alt enter supaya bisa dipanggil di bagian importnya di bagian sini. Jadi request juga nanti juga, dan juga intent. Oke, jadi tadi sampai ke bagian share preference. Jadi selain button login, di sini juga kita akan gunakan TV register ya untuk kita panggil set on click, kemudian new, kemudian view on click listener. Oke, di sini saya akan panggil beberapa library yang sudah ada di sini, yaitu set preference, DB, dan juga dialog. Di sini kita tambahkan untuk yang dialog, untuk alert dialog supaya kita panggil ini login activity, kemudian juga ini activity dari yang home register. Kemudian ini nanti saya coba kopikan ya salah satu gambar yang tentunya sudah saya punya. Misalnya sini ini Ctrl C, kemudian juga di sini Ctrl V. Di sini saya kasih nama web ayat tadi, ayat id.page. Oke, ini oke. Jadi di durable sudah ada, di sini aktif. Oke, jadi gambarnya bentukannya seperti inilah, ini. Jadi bebas. Kemudian register, jadi ketika nanti ditampilkan di home register, jadi kita panggil. Kemudian ini dialog interface dipanggil, import class, ini juga sama semua sudah oke. Ini juga tinggal ke login activity, ini juga ke login activity, ini ke login activity. Ini jadi ketika misalnya ini sudah di input ada username, jadi ada username di sini dari dialog view ya, karena memang masuk dalam dialog di form register sini. Jadi form register semuanya masuk dalam dialog view. Kemudian sesuai ID-nya dipanggil. Kemudian juga kalau positif button itu nanti namanya register, dimana ini dikosongkan. Karena apa? Karena di sini akan dipanggil di bagian bawahnya, karena memang akan terjadi banyak kondisi ya. Seperti halnya kalau misalnya username-nya kosong atau password kosong dan juga seterusnya. Kemudian juga check user, kalau misalnya username sudah ada maka kita kasih set error sudah ada. Makanya di sini kita tambahkan get button terhadap button positif yang ada di dialog tersebut. Kemudian juga kalau di set negatif button ini dialog dismiss atau kembali ke bagian awal atau kembali ke login sini. Jadi dialognya close. Oke, kemudian untuk yang bagian button login kita juga akan tambahkan sesuai dengan yang seperti ini, hanya saja karena memang kita manggil ke DB yang dituju yaitu DB check user ya, dan juga bukan check user tapi check login ya. Nanti kita coba nyatakan di sini.
Oke, di sini kita panggil username sesuai dengan tag user, tag password dari yang sini txt pass. Kemudian juga di sini kalau misalnya kosong ada yang salah. Kemudian kalau misalnya ini berfungsi ketika variabel ini digunakan untuk cek login ya, cek login di mana tipe datanya boolean. Jika masuk sebenarnya true, maka akan mencatat bahwasanya dia ada session. Makanya nanti ketika dia itu tidak ada, dia bisa masuk, kita bisa simpan editornya di sini. Ini sesuai dengan dokumentasi yang ada di ini ya. Jadi selain ada SQLite juga ada room di sini yang bisa kita baca-baca. Oke, kemudian itu di parameter memasukkan data yang sederhana ya, sehingga kita bisa panggil nanti masuk ini di bagian main activity. Oke, di sini sudah kelar. Kalau misalnya mau diuji coba, kita coba cek. Oke, di sini ada corner radiusnya, kita coba home register, kemudian travel ini terus lainnya nggak ada, kita ganti account circle ya, account circle nggak masalah karena memang ini agak susah ya untuk mencari log atau kita panggil yang log new vector asset. Kemudian di sini internetnya stabil nggak ya? Belum bisa ya, ini nggak stabil nih internetnya, jadi bisa menggunakan yang ada saja, jadi kayak account circle tadi. Oke, kemudian yang bagian ini up corner ya, jadi saya mau kasih radius corner radius. Oke, di sini 30 dp. Akhirnya di sini oke. Jadi background colornya bisa diatur sedemikian rupa supaya lebih menarik. Kalau mau hijau ya juga disilakan. Oke. Kemudian ini sudah oke, kita jalankan. Ini sedang dibuild. Informasi kalau misalnya sekarang ini builder untuk yang Gradle sudah di 8.3 ya, jadi bisa diupdate, bisa mengikuti sesuai dengan kayak sugesti dari atau mengikuti arahan. Ini register, jadi kalau misalnya batal tadi kembali, kalau daftar sekarang register. Kalau klik ada yang belum diisi, jadi formnya harus diisi dulu. Kemudian kalau misalnya saya mau isi misalnya A, kemudian ulangi passwordnya A, atau misalnya S dulu untuk menguji coba register. Ini ada yang salah, ini username sudah ada. Oke, berarti misalnya saya AEE register. Oh, ini apa ini, password tidak sama, maka harus disesuaikan ya. Di sini A, jadi username-nya AEE, passwordnya AEE, passwordnya A. Ini register, daftar berhasil. Kalau misalnya sini AEE, kemudian A sini AEE, A saja ya, kemudian login. Sisi berhasil masuk, jadi ini sudah bisa ke bagian activity login dan main activity. Oke, ini sudah dicoba. Kemudian ada permasalahan di bagian main activity, di mana main activity ini belum bisa kita sesuaikan ya, karena memang contoh misalnya di sini saya tunggu dulu. Di sini saya coba main Android manifestnya supaya nggak rancu, kita bisa ubah menjadi baseline account circle ya, nanti supaya tampilannya di pertama kali launch dan juga untuk di aplikasinya bentuknya account circle seperti ini. Oke, ini udah oke. Kita restart lagi. Apa yang terjadi, apakah masih masuk di sini di main activity atau kembali login? Oke, ini sudah, nah ini masuk ke login lagi ya, jadi dia nggak punya seperti history gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu di mana harus kita atur, ini coba kita masuk lagi di account circle. Di account circle ada dua juga ya, jadi coba yang lain deh. Ini coba yang ini, ayat ID, ini juga ayat ID. Oke, jadi contoh sebelum kita ke sana, kita jalankan lagi. Jadi kita butuh splash screen ya, supaya nanti tampilan awalannya itu akan memilih kemana, apakah ke login atau misalnya kalau sudah login dia langsung ke activity gitu. Ini AE, kemudian ini A, ini login. Jadi posisinya di sini. Jadi kalau misalnya saya misalnya mau ini keluarkan, apakah posisinya juga masih berada di login atau tidak? Oke, nah ini keluar gitu ya. Jadi ini perlu diperbaiki gitu. Jadi main activity-nya supaya nggak keluar, kita butuh
adjust ya, ataupun juga kita sesuaikan. Kalau yang tadi keluarnya udah oke ya. Oke, jadi ini kita tambahkan database helpernya dan juga share preferensinya juga kita aktifkan atau bisa diimport ke atas sini. Kemudian di sini button set on quick restore udah ada. Jadi saya mau tambahkan DB-nya dulu, DB database helper ke konteksnya gini. Kemudian di sini syarat kondisinya kalau misalnya ini diikuti maka dia akan tetap di sini, kalau tidak dia akan kembali ke sini. Selanjutnya untuk yang bagian ini yang keluar kita ganti dengan ini, situasinya kita aktifkan. Jadi sini berhasil keluar disertai dengan pengosongan application session ya. Nah ini login activity, kembali ke login activity. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian yaitu nextnya kita buat layout yang baru untuk bisa dan juga Java dan layout, berarti kita panggil activity aja, view activity. Jadi seperti halnya splash screen ya. Jadi di sini sekilas saja, mau itu 1 menit atau 2 menit itu bebas. Berikut juga activity splash screen-nya. Di sini kita aktifkan launcher activity-nya supaya bisa memilih dia mana yang lebih dahulu, apakah session yang sudah ada atau belum. Java bahasanya finish. Nah di sini sudah ada, kita akan buat di bagian Java-nya. Jadi view, kemudian juga view handler kita panggil, share preference juga kita panggil, kemudian juga intent juga dipanggil. Oke, kemudian di sini supaya nggak terlalu lama cukup 1 detik aja. Jadi di sini kondisinya kalau misalnya share preference background masuk ada atau di sini false, maka dia akan ke main activity. Kalau misalnya di sini kecuali di sini log atau false, maka di sini akan ke login activity. Seperti itu untuk bahasa splash screen. Sedangkan untuk yang layoutnya kita bisa kasih jadi bisa misalnya kayak logo, kayak hal yang lain itu juga bisa kita manfaatkan. Jadi yang sudah ada aja. Oke, di sini kemudian kita cek tidak ada yang merah. Oke, kita cek ini launch. Oke, jadi sini sekejap langsung ke main activity. Kalau misalnya ini keluar, kemudian saya coba ini dibuang ya. Jadi ini dibuang, kemudian dijalankan lagi, pasti sesuai dengan yang tadi dibuat ya, yaitu login. Jadi kalau misalnya sudah login akan kembali, kemudian kalau misalnya belum login atau sudah klik keluar nanti dia akan keluar. Jadi seperti itu untuk splash screen-nya. Kemudian kalau misalnya mau kasih seperti ada ID-nya, kita kan mau siapa ID yang existing yang masuk dan juga yang lain-lain, itu kita bisa buat ya di bagian login activity dengan menambahkan siapa yang masuk tadi, jadi username-nya kah ataupun juga siapa. Jadi nanti di sini kita akan panggil di main activity-nya juga nama yang tadi. Just info, jadi tadi saya sempat share sedikit terkait dengan rooms, bahwasanya library yang diarahkan oleh developers di sini adalah room ya. Jadi karena memang alasannya yaitu di sini tidak ada verifikasi query dan juga harus menggunakan kode boilerplate. Nah itu makanya mereka merekomendasikan untuk memakai library persistent room. Tapi memang di sini bisa kita migrasi dari SQLite ke room. Nanti kita coba akan menggunakan itu di Kotlin ya, kalau misalnya Java ini sudah selesai semua. Oke, semoga bermanfaat. Jadi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.